Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, jemaat yang sangat diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya sehat, baik, aman, luar biasa diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21 menulis demikian. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Yesus dan kita sedang masuk dalam minggu-minggu pra-Pentakosta. Seperti yang Yesus janjikan, dia akan mengirimkan seorang penolong. Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 15 sampai 21 menulis demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah, haruslah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu, tundukkanlah dirimu, submit yourself seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pada hari ini saya akan berbicara dengan tema dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab berkata hendaknya kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 4 aspek penting yang saya mau bagikan bagi setiap kita pada hari ini. Yang pertama, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah merupakan perintah Tuhan bagi setiap orang percaya. Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan syarat, bukan nasihat, bukan optional, bukan pilihan. Bisa ya, bisa tidak. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan memerintahkan kita, Tuhan mengkomen kita, Tuhan mengharuskan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, kata dipenuhi artinya dikontrol, artinya dikuasai, artinya dikendalikan. Apapun yang memenuhi hidup Anda, maka itu akan mengontrol hidup Anda, akan mengendalikan, akan menguasai hidup Anda. Kalau Anda dikuasai, dipenuhi oleh kemarahan, maka hidup Anda dikontrol, dikuasai oleh kemarahan. Anda tidak bisa menahan diri Anda untuk tidak marah. Anda bisa melakukan hal yang jahat, yang berdosa, karena Anda dipenuhi oleh kemarahan. Anda dikuasai oleh kemarahan. Kalau Anda dipenuhi dengan keserakahan, maka hidup Anda dikontrol, dikendalikan oleh keserakahan. Jangan heran, orang sudah kaya, orang sudah sukses, kok masih korupsi, saudara? Kenapa? Dia dikuasai, dia dipenuhi, dia dikontrol oleh keserakahan. Dia tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang, dan kurang. Tapi kalau Anda dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka hidup Anda akan dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh kasih Tuhan. Dan kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupmu akan dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu divine person. Dia pribadi ilahi. Banyak orang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, kenapa saya perlu dipenuhi oleh Roh Kudus?" Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia person, dia Allah, dia yang maha kuasa. Dia yang maha tahu, dia yang maha hadir. Dan Anda tahu, setelah Pentakosta terjadi, Roh Kudus tidak cuma menyertai kita, tetapi dia tinggal di dalam kita. Ini yang penting. Dia tidak hanya menyertai kita, tapi dia tinggal di dalam kita. Anda bisa bayangkan, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir, ada di dalam kita. Satu hari, pengalaman pertama saya waktu saya baru khotbah. Waktu itu kami satu tim diundang untuk melayani satu retreat pemuda di satu daerah di Jawa Tengah. Kami satu tim berangkat ke sana, saudara. Dan pada waktu itu saya kebagian session tentang kuasa kegelapan. Di awal saya bertobat, saya melayani, saya mendalami, saya mempelajari tentang okultisme, kuasa kegelapan. Setelah selesai session saya, teman saya melanjutkan dengan pelepasan. Dan teman saya bukan cuma jago berkhotbah tentang pelepasan, tapi dia mengalami pengurapan untuk mendoakan orang pelepasan.
Jadi ketika dia mendoakan orang-orang, terjadi manifestasi yang luar biasa. Apalagi itu retreat anak-anak muda, respon yang begitu cepat saudara. Dan ada yang banyak yang dijamah, dilawat dengan luar biasa. Yang berguling-guling, yang menangis-nangis, yang berteriak-teriak. Dan manifestasinya macam-macam saudara sekalian. Nah ada seorang anak umur 18 tahun, badannya tinggi besar seperti Pak Tri ini saudara. Dan itu tiba-tiba ngamuk saudara. Tiba-tiba teriak-teriak ngamuk. Nah kemudian tidak ada orang yang melayani secara personal. Karena kita memang terbatas orangnya. Nah pada waktu itu anak ini diasingkan ke satu ruangan. Dan saya diminta untuk mendoakan anak itu saudara. Jujur, ini pengalaman pertama kali saya melayani pelepasan. Saya takut karena ada dua kemungkinan. Kalau bukan saya usir setan, setan yang usir saya saudara. Saya khawatir banget. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Roh Kudus urapi saya. Roh Kudus sertai saya. Roh Kudus penuhi saya. Dan dengan penuh keyakinan dari Roh Kudus, saya melangkah masuk ke dalam ruangan di mana anak ini dipegang oleh 8 orang teman-temannya sudah. Karena dia berontak, dia jerit-jerit saudara. Nah akhirnya saya masuk dalam ruangan itu, tiba-tiba nih anak jerit. Dia bilang, jangan dekat, jangan dekat, silau, silau katanya. Hah, kok bisa jangan dekat? Kok silau? Semakin saya dekat, dia bilang panas, panas, panas. Akhirnya saya tengking kita doakan anak ini. Tiba-tiba setannya bicara. Dia tunjuk ke 8 orang anak muda yang pegang dia. Oke, saya keluar, saya masuk ke kalian. Saudara tahu, tuh anak-anak tiba-tiba bilang, Om, kami ke toilet dulu ya Om ya. Kami permisi WC dulu Om. Tinggal saya berdua dengan anak muda ini. Pertarungan hidup dan mati saudara. Di situ saya betul-betul mengandalkan Roh Kudus. Saya bilang kau maha kuasa. Tolong saya. Setan pasti dikalahkan. Dan setan sudah dikalahkan. Nama Yesus itu yang paling hebat. Yang paling dahsyat. Yang paling luar biasa. Dan tiba-tiba ketika saya tengking saudara. Dia nyanyi. Dia bersenandung. Tahu lagu apa itu? Gak tahu ya. El Condor Pasa. Itu lagu sering dimainkan oleh Richard Clayderman. Nah saudara sekalian, waktu saya cari di Google, ternyata El Condor Pasa itu adalah lagu penyembahan kepada iblis saudara. Dia nyanyikan lagu itu. Kemudian dia break dance, setelah selesai itu dia break dance, dia berontak. Nah waktu itu dia mau karate saya. Rupanya anak ini belajar karate, dia mau karate saya, dia mau pukul saya. Dia arahkan tangannya untuk pukul saya. Saya kasih tips. Kalau Anda melayani pelepasan, 2 tips dari saya. Yang pertama jangan tutup mata saudara. Buka mata. Yang kedua pasang kuda-kuda saudara. Siap untuk lari saudara. Nah ketika dia mau pukul saya menghindar. Ketika saya menghindar, itu kan ada kursi sekolah yang ada tatakannya, papan tatakan. Itu dia pukul papan tatakannya patah, saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Untung saya buka mata, saya menghindar. Kok enggak leher saya yang patah saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya saya tengking, saya usir, saya tanya keluar. Anak ini lemas, dia duduk, saya tanya, apa yang kamu rasakan? Pelong Om, ringan banget. Segala suatu beban itu lepas. Saya senang, saya suka cita. Terus saya tanya sama dia, kenapa kamu tadi bilang silau? Kenapa kamu tadi bilang panas? Om tahu enggak? Ketika Om masuk dalam ruangan itu, terang sekali, dan panas sekali, dan silau sekali. Itulah Roh Kudus yang ada di dalam saya. Roh Kudus yang maha kuasa, yang menyertai saya, yang menyertai Anda, dan tinggal dalam hidup setiap kita. Saudara sekalian, dia pribadi ilahi. Kita harus dikuasai, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ada 2 pilihan saudara. Anda tahu kalau Anda tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda akan dipenuhi oleh daging saudara sekalian. Tergantung apa yang memenuhi, mengontrol hidup Anda. Kalau keinginan dunia, daging yang menguasai hidup Anda, kita berkata ujungnya kematian. Ujungnya Anda jatuh dalam dosa. Tapi kalau Anda dikuasai, dikontrol Roh Kudus, maka Anda hidup dan memiliki damai sejahtera ilahi yang luar biasa. Nah sekarang yang mengontrol hidup Anda apa?
Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam kitab Yohanes 14, Yesus katakan, adalah lebih baik bagi kamu untuk aku pergi kepada Bapa. Karena aku akan mengirimkan seorang penolong, saudara. Kata penolong dalam terjemahan Amplified Bible, itu ada beberapa kata. Yang pertama, Roh Kudus, sahabat kita. Dia sahabat kita. Saudara, orang Kristen tidak boleh merasa kesepian. Tidak boleh merasa kita ditinggalkan. Ada seorang sahabat yang setia setiap saat bersama-sama dengan kita. Dalam segala musim hidup kita, tinggal di dalam kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua dikatakan Roh Kudus itu adalah helper. Dia menolong kita, saudara. Dia memberikan hikmat kepada kita. Di saat kita punya masalah, kita tidak tahu jalan keluar, dia menolong kita. Tiba-tiba ada ide yang muncul. Tiba-tiba ada jalan yang terbuka. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga dikatakan dia comforter. Dia penghibur. Yang keempat dikatakan dia strengthener kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, masa paling berat bagi saya ketika beberapa tahun yang lalu ponakan saya meninggal dunia. Umur 12 tahun, cewek, anaknya cantik, saudara. Ya pantas lah ya, omnya aja mirip Hyun Bin gini kan, saudara. Anaknya cantik banget, anaknya ramah, pintar, jago bergaul, saudara. Saya sayang banget sama dia. Dia kena demam berdarah. Dirawat beberapa hari di rumah sakit, dia meninggal. Saudara, apa yang membuat saya syok? Ironis kami sebagai pendeta adalah, kami doakan orang, ya Pak Yosua ya. Kita doakan orang dan orang sembuh, betul gak? Tapi kita doakan ponakan kita sendiri gak sembuh, malah meninggal. Saya bilang, Tuhan kok gak adil banget. Saya doakan orang sakit, orang sembuh. Saya doakan orang-orang punya masalah, jalan keluar Tuhan berikan. Ini ponakan saya, lagi demam berdarah, lagi krisis. Saya berdoa Tuhan, kok Tuhan gak jawab, malah dia meninggal, saudara. Saya down banget, saya kecewa banget. Saya marah sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, ada pribadi yang memberikan comfort kepada saya. Ada pribadi yang mendampingi saya, yang menghibur saya. Untuk saya bisa bangkit lagi dan bisa kembali pelayanan. Saudara sekalian, we need the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. Dia bukan cuma comforter kita, dia bukan strengthener kita aja, tapi dia juga pensyafaat bagi kita. Dia bersyafaat bagi kita. Dia menjadi perantara bagi kita. Nah saudara sekalian, we need the Holy Spirit. Kalau Anda hidupnya dikuasai kalau oleh enggak daging, maka hidup Anda dikuasai oleh Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen hidupnya dikontrol oleh daging, dikontrol oleh dunia. Jangan heran saudara, lihat orang Kristen jemaat NDC by walk saudara, itu utang gak bayar, bisa marah-marah, maki-maki, bisa berzina, selingkuh. Kenapa? Karena Kristennya Kristen daging. Orang Kristen daging itu duniawi banget. Orang Kristen daging itu jatuh bangun dalam dosa. Kalau Anda pelajari kemah tabernakel Yebusa, itu tipe orang Kristen halaman. Di halaman itu ada saudara namanya mesbah korban bakaran. Itu untuk membakar dosa-dosa kita. Ambil binatang kita bawa, kemudian binatang itu pengganti kita, substitute kita. Binatang itu dibunuh dan dibakar. Itu pengganti dosa-dosa kita. Kemudian di halaman juga ada bejana kolam pembasuhan. Orang datang membasuh, melihat dirinya, melihat dosa kesalahannya, dan dia cuci. Nah kalau mesbah korban bakaran bicara tentang saudara pengampunan penebusan, tetapi saudara bejana kolam pembasuhan berbicara tentang kekudusan. Artinya apa? Orang Kristen halaman hanya berbicara soal daging, dosa, dan dosa. Saudara, waktu pendeta besar dunia, dari satu gereja besar, yang lagu-lagunya kita nyanyikan, jatuh dalam dosa, dan kemudian dikeluarkan dari gerejanya. Kenapa bisa? Karena dia hamba Tuhan daging. Yang dibicarakan semua daging. Pikirannya semua kenikmatan daging. Semua bicara hal-hal duniawi. Perhatikan, apa yang mengontrol hidup Anda? Dunia yang mengontrol hidup Anda. Keinginan daging yang mengontrol hidup Anda. Atau Roh Kudus yang mengontrol hidup Anda. Makanya Alkitab berkata, kamu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, daging tidak berkuasa lagi. Daging tidak berdaulat lagi. Dan kita akan hidup berkemenangan. Kita bisa hidup kudus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Seringkali daging dan roh itu kan berlawanan. Daging dan roh itu bertentangan, betul nggak? Saudara, roh maunya berdoa.
daging maunya nonton Netflix. Betul nggak? Roh maunya puasa, daging maunya makan pesta-pesta. Saudara, roh ini bertentangan dengan daging. Dan sayangnya kita sering mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Kenapa? Karena kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Hari-hari ini kita on the road to Pentecost. Saya berdoa semua kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bisik kiri kanan, kamu harus penuh Roh Kudus. Kamu harus. Ini bukan optional. Ini bukan pilihan, saudara. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah proses terus-menerus. Proses yang continually, yang konstan, yang keep on. Terus penuh, terus penuh, terus penuh, terus penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau berikan pengertian yang benar. Dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan intensitas Roh Kudus makin banyak dalam hidup kita. Tapi dipenuhi Roh Kudus adalah hidup kita semakin dikuasai. Hidup kita semakin dikontrol. Hidup kita semakin dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, saya mau tanya, apakah hidup Anda semakin dikendalikan oleh Roh Kudus? Semakin dikuasai oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, emosi Anda sudah dikuasai Roh Kudus gak? Jangan-jangan masih hot temper, gampang marah, gampang tersinggung, gampang berontak. Saya ini tipenya kolerik, saudara. Orang kolerik itu tegas, disiplin, saudara, cocok jadi leader. Orang kolerik itu hebat sekali, tapi sayang. Orang kolerik itu tidak sabaran, gampang marah, perfeksionis, saudara. Orang kolerik itu sombong, saudara sekalian. Itu orang kolerik. Dan saudara sekalian, Tuhan pelan-pelan menguasai hidup saya. Tuhan pelan-pelan mengubah hidup saya. Tuhan pelan-pelan mengubah behavior saya. Puji Tuhan sekarang udah lebih sabar ya sayang ya. Haleluya. Puji Tuhan sekarang udah lebih sabar. Dulu dikit-dikit marah. Seniornya suka berontak. Kalau saya diperlakukan tidak adil, saya akan marah, saya akan protes, saya akan komplain. Itu saya orangnya. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam saya. Dia menguasai emosi saya. Dia mengontrol emosi saya. Puji Tuhan, sekarang sudah gak gampang marah. Sekarang lebih sabaran. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang mau sabar? Sabar itu bukan berarti Anda ganti nama Anda jadi Pak Sabar. Bukan. Sabar itu dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Pikiran kita dikuasai gak oleh Roh Kudus? Saudara, semua kehendak kita dikuasai gak oleh Roh Kudus? Hidup kita dikuasai gak oleh Roh Kudus? Kemarin saya pulang dari New York, mau ke Jakarta, mau ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengharuskan PCR 2 kali 24 jam. Setahu saya, PCR di Amerika dulunya gratis. Jadi menjelang hari pulang keberangkatan dari New York ke Amerika, saya cari informasi. Ternyata bayar satu orang $150, saudara. Aduh, berdua 300. 4,5 juta. Besar banget. 300 kalau beli tas bisa Tory Burch itu saudara ya. Sayang banget kan. Terus saya bilang istri saya ini gimana ya. Sayang banget ya. Kita harus pulang. Terpaksa harus bayar $300. Saya ingat berapa minggu sebelumnya ada teman saya. Baru pulang juga dari New York ke Jakarta. Saya telepon dia. Bro, kalian PCR nggak? Iya. Bayar nggak bro? Bayar. Kami bisa akalin. Orang Amerika tuh bodoh-bodoh. Bisa ditipu-tipu katanya. Nah itu sekarang di Amerika. Kalau Anda antigen PCR itu pakai asuransi. Jadi yang bayar asuransi. Nah gimana bro kita nggak punya asuransi? Dia bilang masukin aja asuransi Indonesia. Mereka nggak tahu. Mereka bodoh-bodoh katanya. Mereka nggak ngerti itu. Tapi waktu dia bicara itu dia bilang dia pintar. Dia bilang dia smart. No. Dia curang saudara. Dan Roh Kudus bilang sama saya, no way, don't do the same. Jangan lakukan hal yang sama. Kamu tuh hamba Tuhan. Jangan jual integritas kamu hanya seharga 4,5 juta. Betul nggak? Jangan jual integritas kamu hanya senilai 4,5 juta. Akhirnya sebelum istri saya, sayang bayar aja deh. 4,5 juta yang kita tenang, kita hidup benar dan kita bisa diberkati Tuhan, diganti Tuhan lebih dari 4,5 juta. Nah jemaat yang diberkati, saya belajar. Izinkan Roh Kudus menguasai kita. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kata dipimpin oleh Roh Kudus itu artinya adalah seperti seekor anjing.
Anjing yang diikat dibawa kemanapun tuannya pergi. Makanya Paulus sehebat dibilang, aku ini tawanan roh, aku ini diikat, aku ini dikontrol, aku ini dipenjarakan oleh Roh Kudus. Artinya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Roh Kudus yang jadi dalam hidupku. Ini Paulus hebat banget saudara. Dia hanya ngikutin walaupun Alkitab berkata dari penjara ke penjara, dari penderitaan ke penderitaan, dari kesakitan ke kesakitan, dia ikut. Kemana Roh Kudus mau. Hari ini kita harus tundukkan diri kita. Kita harus taklukkan hidup kita. Supaya Roh Kudus selalu, senantiasa, continually, terus menerus memenuhi hidup setiap kita. Yang ketiga, yang saya mau sampaikan saudara sekalian, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pekerjaan inisiatif ilahi. Makanya kata yang dipakai be filled, dipenuhi. Ini kata yang berarti yang melakukannya Tuhan. Yang melakukannya inisiatif Allah. Saudara sekalian, satu kebenaran yang saya mau sampaikan kepada Anda, Roh Kudus siap dan mau memenuhi setiap Anda. Sekali lagi, Roh Kudus siap dan mau memenuhi setiap Anda. Yang jadi pertanyaan, Anda siap nggak? Anda mau nggak? Anda available nggak? Anda lapar nggak? Anda haus nggak akan Roh Kudus? Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Dia nggak diktator, dia nggak memaksa. Roh Kudus itu tidak pernah memaksa Anda. Kalau Anda buka hati Anda, dia bekerja. Kalau Anda lapar, haus, rindu akan dia, maka dia akan memenuhi hidup Anda. Tapi kalau Anda tidak perlu dia juga, dia nggak apa-apa. Saudara sekalian, Roh Kudus itu punya emosi. Dia person, dia pribadi. Makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Kalau Anda nggak mau, dia juga nggak maksa. Kalau Anda nggak buka hati Anda, dia juga nggak akan bekerja dalam hidup Anda. Yang rugi bukan Roh Kudus, yang rugi adalah kita. Dia mau, he is willing, dia ready untuk memenuhi sebuah jemaat NDC by Walk yang datang ibadah pertama hari ini. Yang jadi pertanyaan sekali lagi, Anda mau nggak? Amin. Yang keempat, yang saya mau bagikan, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah untuk semua orang. Untuk semua orang. Saudara sekalian, tua muda, laki-laki wanita. Satu hari saya diundang retreat, anak sekolah minggu. Saya biasa khotbah umum, saya biasa khotbah youth. Tapi khotbah untuk anak-anak, saya gak bisa saudara. Tampang saya kan agak galak dikit ya. Jadi saya pikir apa bisa ya khotbah buat anak-anak. Tapi I try it, saya coba deh. Nah saudara, waktu saya mengisi retreat, saya khotbah. Saya doakan anak-anak. Saya kaget saudara. Anak-anak itu dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak itu berbahasa roh. Mereka mendapat penglihatan. Mereka bernubuat saudara. Kok gak ada yang tepuk tangan ya? Kadang-kadang saya pikir ya. Orang tua susah banget buka hati. Betul gak? Orang tua pakai pertimbangan, pakai perhitungan. Betul gak saudara? Anak-anak itu polos sekali. Mereka buka hati mereka. Roh Kudus melawat mereka. Mereka dapat penglihatan. Mereka melihat surga. Mereka bernubuat saudara. Saya kaget. Saya shock. Ternyata Roh Kudus bukan cuma buat kita. Tapi juga buat anak-anak kita saudara. Roh Kudus bukan cuma buat para wanita. Tapi juga buat para pria yang sering keras kepala saudara. Tapi cuman di NDC by Walk sih enggak ya, enggak beda. Nah cuman yang diberkati Tuhan. Tuhan mau semua kita dipenuhi Roh Kudus. Tuhan mau kita secara corporate, gereja dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, makanya dikatakan oleh Alkitab, analognya dipenuhi Roh Kudus seperti mabuk anggur. Saya orang baik-baik dari muda, dari kecil, enggak pernah minum bir. Gak pernah minum wine, cuma dikit-dikit aja. Jadi mabok, saya gak pernah mabok seumur hidup saya. Orang mabuk tuh sadar ya, tapi dikontrol, dikuasai oleh minuman keras. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, seharusnya Anda sadar. Kalau Anda tidak sadar, itu kerasukan, saudara. Sekali lagi, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Kalau Anda gak sadar itu kerasukan. Tapi Anda tidak bisa mengontrol diri Anda karena Roh Kudus yang sudah mengendalikan dan mengontrol hidup Anda. Pernah lihat orang mabuk? Pernah mabuk gak sih? Cuman indisi baik-baik ya saudara ya. Ya kan? Orang mabuk kan ngomongnya ngelindur.
jalannya begini-begini betul ya. Saya taunya jadi Jackie Chan, drunken master saudara. Nah coba yang diberkati, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, seharusnya hidup kita berubah. Hidup kita berubah. Kata dipenuhi Roh Kudus itu punya dua arti yang lain. Yang pertama kontak dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Intim dengan Roh Kudus. Kontak dengan Roh Kudus artinya Roh Kudus itu pribadi. Dia berbicara. Dia berkomunikasi. Saudara jangan jadi orang Kristen yang cuma ngomong sama Tuhan. Tapi izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Siapa yang percaya Roh Kudus bisa berbicara kepada kita? Seringkali kita tidak mendengarkan karena kita tidak mau mendengarkan. Kita tidak memberikan waktu kita untuk dia berbicara kepada kita. Saya masih ingat satu kejadian yang spektakuler dalam hidup saya. Saya itu berdoa buat jodoh saudara. Saya berdoa buat jodoh. Dan terus terang yang naksir saya banyak banget saudara. Ya ganteng, keren, imut-imut, cute kayak gini ya. Yang demen tuh banyak saudara. Cewek yang berkepribadian, punya aset pribadi, pabrik pribadi, yang intelek, yang cantik. Saya tinggal pilih. Tapi saya gak mau milih. Saya mau serahkan kepada Roh Kudus yang memilih buat saya. Saya menunggu. Mami saya suka bilang, Gus, kapan kamu married? Kapan kamu married? Bulan Mei, maybe yes, maybe not, saudara. Nah, saudara sekalian, saya berdoa buat jodoh saya. Dan saya nggak ada gerakan apapun ketika ketemu cewek. Sampai satu hari, bulan Desember 2000 berapa ya? Ya 2000 sekian, saudara. Waktu itu saya diundang pelayanan KKR di Medan. Nah Natalan, waktu itu Natalan KKR di Medan, saya tinggal di rumah seorang dokter. Nah habis saya khotbah di satu gereja, saya pulang ke rumah. Nah di rumah itu ada lantai 2, di atasnya ada satu tim musik lagi latihan musik. Mereka dari grup Mandarin Service, ibadah Mandarin, mereka lagi latihan untuk Natal mereka. Nah sebagai teman dari mereka juga, saya dari bawah naik ke atas. Nyapa-nyapa, halo. Ada cewek lagi main keyboard. Saya kenal cewek itu sudah lama. Setahu saya cewek itu dulu punya cowok. K3JH, kurus kering krempeng jelek hidup saudara. Dia pacaran sama cowok itu. Nah waktu dia lagi main keyboard, kemudian karena saya hadir dan kemudian cowok Jakarta, dia tanya sama saya, Pak Gus, ada orang mau nyanyi di acara Natal, mau solo, persembahkan lagu. Nah saya nggak tahu lagunya, ini lagunya Pak. Rupanya lagu ciptaan Frankie Siombing. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Kemudian saya tahu lagu itu. Jadi saya ajarinlah cewek itu lagu itu. Saya lihat dia lihat saya. Kan lagi belajar. Bersyukur selalu. Karena kasih-Mu. Oh dia kasih jari kunci. Di dalam hidup saya nyanyi-nyanyi. Ketika saya pandang dia pandang saya. Bumi gemetar saudara. Listrik itu tegangannya tinggi banget. Terjadi namanya something kretek-kretek in my heart saudara. Something kretek-kretek. Dan ada suara di hati saya berbicara. Ini jodoh kamu. Saya jawab, enggak saya bilang. Kenapa? Cewek ini enggak tipe saya. Orangnya pendiam, kalem, rambutnya diponi, culun banget saudara sekalian. Tapi Roh Kudus bilang, ini jodoh kamu, jodoh kamu, jodoh kamu. Dan ternyata Roh Kudus juga berbicara kepada dia. Ini jodoh kamu. Dia enggak mengharapkan punya suami pendeta, amit-amit punya suami pendeta saudara sekalian. Dia itu punya cowok, ternyata dia baru putus sama cowoknya. Karena cowoknya selingkuh dengan teman baiknya. Nah waktu itu saudara sekalian dia jomblo. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau kasih jodoh, kasih sekarang. Sampai akhir tahun, kalau nggak ada jodoh, saya tidak mau kawin. Saya memutuskan selibat tidak mau kawin. Tapi hebat Tuhan. Di akhir Desember, Tuhan kirim Lee Min Ho ke Medan. Dan akhirnya mereka berjumpa. Dan akhirnya mereka menikah. Dan happily ever after. Dongeng Cinderella kali. Nah cuman yang diberkati, kontak dengan Roh Kudus. Berbicara, berkomunikasi. Dengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kata dipenuhi juga artinya cooperation. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Saya diberkati sekali oleh bukunya Yonggi Cho. Partnership with the Holy Spirit. Bekerja sama dengan Roh Kudus.
Yogi Cho cerita kalau dia khotbah dia berkata, Roh Kudus ayo kita khotbah sama-sama. Roh Kudus dampingi saya, Roh Kudus urapi saya. Jadi Yogi Cho bilang gini, kalau Anda melihat saya di mimbar, saya tidak cuma sendiri. Ada Roh Kudus yang berpartner dengan kita. Saudara sekalian, Roh Kudus mau partner dalam hidup setiap kita. Bersama dengan kita untuk melakukan perkara yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terakhir, apa sih Pak tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia hidup bijaksana. Dia hidup bijaksana di hari yang jahat. We are living in the evil time. Kita hidup di hari yang jahat. Saudara, orang yang penuh Roh Kudus, dia bisa live well and live right. Hidup dengan baik dan hidup dengan benar. Jujur ya, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa hidup benar di hari yang jahat ini. Betul nggak saudara? Anak-anak muda, para pengusaha, hidup benar itu gak gampang. Saya pernah tinggal di Batam. Batam tahu Batam ya? Batam itu kepanjangannya bila Anda tiba, Anda menyesal saudara sekalian. Saya tinggal di Batam zaman dulu, itu Batam masih baru, saudara baru dibangun. Batam terkenal dengan pelacuran dan perjudiannya. Orang Singapura datang ke Batam untuk main judi dan untuk main pelacur. Itu keadaannya di sana. Dan saya tinggal di kota yang begitu najis, yang begitu kotor. Single lagi sudah, ganteng lagi saudara. Jujur ya, godaan itu banyak. Bukan saya yang goda cewek itu. Cewek-cewek yang goda saya. Kami itu kebaktian di satu hotel Pak Yosua. Di sebuah hotel. Jadi kalau mau naik ke atas kan kita hari Minggu naik lift kan. Dan naik lift itu banyak ya, ayam-ayam kampung tuh di lift itu juga saudara. Karena mereka keliarannya di hotel. Jadi di lift itu banyak mereka, saudara tahu ya di Batam tuh pakaian mahal. Mahal banget baju. Jadi orang berpakaian seminim mungkin. Jadi di sini pendek, di sini terbuka. Pokoknya seminim mungkin. Hampir telanjang saudara. Dan mereka ada di hotel itu. Jadi kalau naik lift saudara, kalau iman gak kuat ya, bisa jatuh dalam dosa loh saudara. Bukan ke lantai 9 gereja, sampai ke lantai 6 kamar hotel loh saudara. Benar. Mereka goda-goda saya. Ya orang cewek cowok ganteng ini siapa yang gak goda ya gak. Digoda-goda. Tapi puji Tuhan, saya gak pernah jatuh dalam dosa. Kenapa? Bukan kekuatan saya. Karena Roh Kudus ada di dalam saya. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya bisa hidup benar. Bukan karena saya hebat. Tapi saya hidup benar. Karena Roh Kudus ada di dalam saya. Dan ketika kita penuh Roh Kudus, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Dan kita bisa fokus melakukan hal-hal memberikan solusi, jalan keluar atas setiap masalah kita. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Tapi Roh Kudus selalu memberikan solusi buat kita. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Banyak anak-anak muda sekarang gak ngerti nih, Tuhan maunya apa sih? Saudara kalau Anda berbicara tentang kehendak Tuhan, jangan coba fokus pada apa. Tapi fokus pada jadi apa. Tuhan tidak mau Anda hanya melakukan sesuatu, tapi Tuhan Anda mau menjadi sesuatu. Artinya apa? Kehendak Tuhan itu apa yang Tuhan mau lakukan dan Tuhan mau kita berubah seperti apa. Itu kehendak Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan akan jadi pendeta. Cita-cita saya jadi artis. Muka-muka artis kan komersil ya. Ya, gak kalah ganteng dari Pak Ali loh. Nah saudara sekalian, saya cita-cita dari artis atau jadi pengusaha saudara. Tapi Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Dan saya bersyukur, saya tunduk pada kehendak Tuhan. Dan hidup saya jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus, hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya penuh dengan nyanyian. Ada banyak orang kesan hatinya penuh dengan mengeluh, ngomel, komplain, sakit hati, dendam. Itu Kristen daging. Daging itu gampang ngomel, marah. Saya ketemu satu ibu ceritanya kecewa ini, kecewa itu. Ini Kristen daging. Kecewa, ngomel, mengeluh, sakit hati. Gak ada pujian, gak ada nyanyian, gak ada sukacita. Memang kita hidup di hari-hari yang stres hari ini. Stressful banget. Tapi ada sukacita Roh Kudus di dalam setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Ada sukacita, ada nyanyian. Kemarin sepanjang malam saya nggak bisa tidur saudara.
Nggak tahu kenapa saya nggak bisa tidur. Di kuping saya tuh nyanyian terus. Puji-pujian. Di kuping saya nyanyian, puji-pujian. Di puji-pujian, nyanyian. Waduh, senang saya. Walaupun saya nggak bisa tidur, saya segar. Kenapa? Ada hadirat Tuhan menyertai saya. Yang keempat, orang yang penuh Roh Kudus, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Bersyukurlah senantiasa. Masa sih Pak lagi susah bersyukur? Masa sih Pak lagi punya masalah bersyukur? Ini orang penuh Roh Kudus, dia bisa bersyukur. Saudara, bulan Februari kemarin kami kena COVID, Omikron. Yang pertama kena itu istri saya. Kami ini udah jaga banget selama 2 tahun. Akhirnya dapatnya dari pembantu. Istri saya kena dari pembantu. Pertama istri saya sakit kepala dan tenggorokannya gatal banget. Gatal banget. Saya bilang kamu kena COVID. Enggak lah katanya. Akhirnya dia demam, kita tes COVID. Yang hebatnya sebelum kami kena COVID saudara. Seorang teman sudah kirim antigennya. Tapi antigen dikirim cuma 4 biji. Saya bilang sama teman saya, bro, lu kok kirim cuma 4 biji, 1 box kek, ini 4 biji. Dia bilang, ya udah untuk jaga-jaga aja, untuk ngetes-ngetes saja. Waktu saya tes istri saya positif, saya negatif. Nah saudara sekalian, kenapa saya bersyukur saya kena COVID, kami kena COVID. Kami itu lagi terombang-ambing untuk ke Amerika. Berangkat atau tidak, berangkat atau tidak. Kami ini gak pernah kena COVID. Nah di Amerika Anda tahu selebor banget. Sudah tahu di Amerika orang tidak pakai masker. Saya bayangin gimana nanti penerbangan domestik. Istri saya begitu dia kena COVID, dia bilang positif. Kita berangkat ke Amerika. Saya bilang, ya lu kan udah kena COVID. Gue belum. Saya bilang, ini gimana? Saya galau. Dia bilang gampang. Kita bawa obat aja. Berarti lu sumpahin gue kena COVID di Amerika. Saudara ada tahu, kena COVID di Amerika itu pasti gak nyaman. Di negara orang, kita merepotin orang, isolasinya gimana, pasti lebih repot. Jadi saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya gak kena COVID. Tapi kalau boleh juga, saya mau kena COVID Tuhan. Tapi Omikron ini, dan Tuhan sekarang. Kadang kalau saya kenanya minggu depan, 2 minggu lagi, saya gak bisa ke Amerika. PCR saya pasti positif. Tuhan tolong, kenanya sekarang Tuhan. Dan tolong gejalanya ringan. Karena saya ada komorbid, saya ada ginjal, ada diabetes, ada hipertensi, penyakit orang kaya. Saya ada semua itu. Saya bilang Tuhan tolong gejalanya ringan. Betul, saya kena COVID saudara. Kena COVID, gejalanya cuma demam sebentar dan flu sebentar. Dan beberapa seminggu kemudian kami sudah negatif. Dan kami siap untuk berangkat ke Amerika. Dan yang saya bersyukur sama Tuhan, saya kenanya Omikron. Bukan kena Delta, saudara. Kalau Delta, mungkin saya udah nggak ada, saudara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Maka dari itu saya bersyukur, saya bisa dengan baik, nyaman, aman ke Amerika. Antibody saya waktu itu di atas 40.000. Dokter katakan dalam 6 bulan tidak mungkin kena COVID. Come on Amerika, come on Amerika. Akhirnya kami berangkat ke Amerika. Apapun yang terjadi, kita mengucap syukur. Maka kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup setiap Anda. Anda ditipu orang, itu ada baiknya. Anda mungkin lagi kena kripto nih ya. Lagi kena robot ya. Itu ada baiknya. Kita diajar Tuhan, kita diproses Tuhan, kita dibentuk Tuhan saudara sekalian. Nah, hati yang penuh dengan ucapan syukur itu tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang kelima terakhir. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dia akan tunduk. Dia akan submit. Dia akan, Alkitab berkata, menghormati orang lain. Untuk tunduk itu gak gampang. Apalagi istri-istri tunduk pada suami gak gampang. Yang ada ditandui. Betul gak saudara? Tunduk, submit. Aduh ada bapak korbannya kasihan ya. Ya saudara, tunduk, submit itu gak gampang. Submit kepada pemimpin, submit kepada Tuhan. Itu kita manusia suka berontak. Kita manusia suka melawan. Betul gak saudara? Untuk taat aja susah. Kita taatnya selalu ada what, why, how. Betul gak? Anak sekarang nih. Anda punya anak nih, Tri punya anak sekarang. Kamu bilang, Kesia lakukan ini. Why? How? Hah? Betul gak saudara? Tuhan mau taat yang mutlak. Kayak Musa. Tuhan bilang, Musa, persembahkan anakmu Isa. Come on, yes boss. Gak pakai tanya bagaimana, di mana, caranya, tega banget. Gak nanya gitu. Dia taat, dia tunduk
kepada Tuhan. Kalau orang penuh Roh Kudus, ada submission. Nggak memberontak, nggak melawan, nggak menentang. Tapi dia tunduk. Dia takluk kepada Tuhan. Dan tunduk hormat kepada sesama. Istri-istri perlu penuh Roh Kudus. Supaya bisa menghargai suaminya. Oh, suami-suami, amin. Istri-istri harus dipenuhi Roh Kudus. Supaya bisa tunduk kepada suaminya. Kalau masa waktu nggak berani lagi. Puji Tuhan. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Harus. Amin. Kita lagi Minggu Pentakosta. Saya berdoa Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus menjamah melawat. Dia nggak maksa. Yang haus, yang lapar, yang rindu, yang mau, yang terbuka. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup Anda.